11.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi biyadihi al-mulk yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ashhadu an la وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. Amma ba'd, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Maha Suci Allah, kita memuja dan memujinya, kita bersyukur kepadanya. Di tangannya lah kerajaan semesta ini. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berwasiat kepada kita semuanya di dalam hadisnya yang sahih, "Aktsiru min dzikri hadhil ladzat." Artinya, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk ahlul bait, keluarganya, untuk para sahabat, dan juga tentunya untuk orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, masa hidup di dunia telah di Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sering kita kenal dengan sebutan ajal. Dan setiap yang hidup ada ajalnya. Semuanya pasti mati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kata Allah. Semua yang ada di dunia ini fana, semuanya akan musnah, semuanya akan mati. Wa yabqa, dan tetap kekal abadi, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajah Rabbmu pemilik keagungan dan kemuliaan. Allah juga berfirman,
Wa likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Ketika ajal datang, maka berakhirlah masa Anda di dunia ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal mereka datang kepada mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak akan ditunda-tunda oleh Allah walaupun saat, dan juga tidak akan dipercepat, dimajukan. Saat engkau, wahai saudaraku, dijanin ibu di dalam rahim ibumu sebagai janin di rahim ibumu, Allah utus malaikat. Arsalallahu malaikat. Allah utus malaikat kepadamu untuk mencatat perkara-perkara yang ditetapkan untukmu. Salah satunya apa? Ajalmu. Di antara yang dicatat oleh malaikat itu adalah kematianmu, ajalmu. Apakah engkau akan mengakhiri hidupmu dengan baik, dengan keburukan? Apakah engkau termasuk orang-orang yang bahagia dengan husnul khatimah, meninggalkan dunia ini di atas kebaikan? Ataukah termasuk orang-orang yang asyqiya, sengsara karena su'ul khatimah? Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa," kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah seorang yang shadiq, yang benar, wal al-masduq, yang dibenarkan. Nabi kita yang mulia, beliau ini seorang yang benar, berkata benar, dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ucapkan itu bukan berdasarkan hawa nafsu. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diwahyukan oleh Rasulullah. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah seorang kalian dikumpulkan penciptaannya di perut, di rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah. Sang suami bercampur dan membuahi indung telur sang istri, maka menjadi 40 hari juga. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Setelah berlalu 40 hari kedua, berarti 80 hari. Lalu Allah raba menjadi mudghah, daging, sudah berbentuk daging. Selama 40 hari juga. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya dalam menciptakan manusia. Allah bisa saja menciptakan manusia seketika seperti Allah menciptakan Adam, tanpa bapak, tanpa ibu, hanya dari tanah liat. Allah Subhanahu wa ta'ala jika menginginkan sesuatu hanya tinggal mengatakan kun fayakun, maka terjadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
tersebut. Tetapi kenapa Allah ciptakan manusia dengan fase-fase tersebut? Agar manusia dengan kelemahan akalnya mampu memahami betapa Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thumma," setelah berlalu 120 hari, "Thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh." Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh. Daging sudah berbentuk bayi, tulang-tulang pun sudah tumbuh. Ditiupkan ruh. Setelah 120 hari, datang malaikat, ditiupkannya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu malaikat itu diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'id. Diperintahkan dia mencatat 4 perkara untuk janin tersebut, untuk bayi, untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Apa yang kita khawatirkan lagi? Sementara rezeki kita sudah terjamin. Masih dalam perut ibu kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Kemudian setelah itu, wa ajalihi, ajalnya yang kedua, wa amalihi, amalnya yang ketiga, yang terakhir, wa sa'idun aw syaqiyyun, yang terakhir, apakah dia itu menjadi orang yang bahagia di akhirat, di dunia dan di akhirat, ataukah orang yang sengsara. Fa wallahi fa walladhi la ilaha illa ilaha ghairu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, maka demi Allah zat yang tidak ada ilah yang berhak diibadati selain daripada Dia. La dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang dari kalian, dia di masa hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga antara dia dengan surga itu tinggal sehasta lagi. Karena amalannya amalan penghuni surga, rajin beribadah, patuh dan tunduk kepada Allah, taat, mendekatkan diri. Fayasbiqu alaihi alkitab. Tetapi ketetapan Allah, kitab catatan yang telah dicatat oleh malaikat itu mendahului. Malaikat sudah diperintahkan oleh Allah untuk mencatat bahwa dia sengsara. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka di akhir hayatnya fayamal bi amali ahli nar, beramal dengan amalan penghuni neraka. Lalu dia mati di atas amalan penghuni neraka itu. Fayadkhuluha, masuklah dia ke dalam neraka. La ilaha illallah. Semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Kemudian ada lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar, dan sesungguhnya ada salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka, bermaksiat, berbuat dosa, amalan-amalan ahli neraka, hatta la takuna bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga jarak antara dia dengan neraka itu tinggal satu hasta lagi. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi takdir Allah, ketetapan yang sudah dicatat oleh malaikat mendahuluinya. Malaikat sudah diperintahkan oleh Allah untuk mencatat bahwa dia itu sa'id, orang yang bahagia. Faya'malu bi amali ahli jannah, lantas di akhir hayatnya sang kita antara maksiat dan kematian. Ya, judul ini dipilih oleh panitia tentunya ya. Tapi ternyata Allah tetapkan dia menjadi penghuni neraka. Maka di akhir hayatnya dia bermaksiat dan mati di atas maksiat. Jangan salah paham dengan hadis ini. Jangan salah paham dan mengira kalau begitu apa gunanya kita beramal. Toh nanti kita nggak tahu, rupanya kita ini sengsara,
Ngapain juga beramal, semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham. Jangan ada yang mengira bahwa Allah, kenapa orang yang sudah sepanjang hidupnya beramal, kenapa Allah hinakan? Dan Allah jadikan dia jadi penghuni neraka, Allah jadikan dia menjadi pelaku maksiat. Sia-sia dong amal soleh dia selama ini. Padahal antara dia dengan sorga tinggal sehasta lagi. Jangan salah paham. Allah tidak akan menghinakan dan merendahkan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Yang dimaksud hadis ini ada dua pemahaman yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama dijelaskan oleh para ulama, maksudnya ada di dalam beberapa lafaz hadis ini, di dalam beberapa riwayat hadis ini dijelaskan, wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah fima, hadapan manusia dia seolah sholat, taat, rajin ke masjid, tapi rupanya di belakang itu tatkala dia sendiri jauh dari kaum muslimin, jauh dari saudara-saudaranya, dia bermaksiat. Makanya akhirnya dia mati di atas maksiat. Ini pemahaman yang pertama sesuai dengan hadis dalam riwayat lain. Jadi dia itu baik di mata. Yang kedua, pemahaman yang kedua, yang dimaksud itu orang yang mendapatkan su'ul khotimah itu memang orang yang biasanya kelakuannya buruk, yang selalu melakukan dosa-dosa besar, terbiasa melakukan yang menganggap remeh dan enteng maksiat dan dosa. Makanya seseorang itu dimatikan oleh Allah, diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kemudian juga orang yang beramal soleh seumur hidupnya lalu dia mati di atas keburukan, itu jarang terjadi. Kalaupun ada, itu karena ada satu rahasia yang Allah yang tahu, kita tidak tahu. Tapi itu jarang terjadi. Biasanya seseorang itu mati di atas kebiasaannya. Yang mati su'ul khatimah orang yang biasa berbuat maksiat juga. Tapi orang kalau memang dia rajin sholat, ikhlas, insya Allah dia juga akan mati di atas ibadah. Simak perkataan Al-Imam An-Nawawi tentang hadis ini di dalam Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, wal muradu bi hadzal hadis anna hadza qad yaqa'u fi nadir minan nas. Yang dimaksud dengan hadis ini terjadi, ini jarang terjadi pada manusia. Jarang terjadi bahwa ada orang beramal soleh akhirnya mati di atas keburukan, itu jarang terjadi. Kejadian yang jarang terjadi, la annahu ghalib minhu, bukan banyak, bukan sering. Thumma innahu min lutfillahi ta'ala wasi'ati rahmatihi inqilaban nas min asy-syarr ila al-khair fi kathrah. Malah kata Imam Nawawi, salah satu bentuk kasih sayang Allah, rahmatnya kepada hamba-hambanya yang banyak terjadi itu malah orang-orang yang berubah dari keburukan menjadi kebaikan. Orang-orang yang semulanya buruk menjadi baik. Orang-orang yang semulanya menjadi pelaku maksiat lalu tobat menjadi baik. Itu yang sering terjadi. Adapun orang yang baik, yang soleh, yang taat lalu berubah menjadi pelaku maksiat, itu jarang terjadi. Yang sering terjadi itu karena luasnya rahmat Allah, karena Allah ingin merahmati hambanya, malah orang yang berperilaku buruk berubah menjadi baik. Wa amma inqilabuhu minal khairi ila syarr fa fi ghayatin nudur. Adapun kata beliau, orang-orang yang berada dalam kebaikan lalu berbalik menjadi buruk, itu jarang terjadi. Kalaupun ada, itu jarang terjadi. Wa nihayatil qillah, sangat sedikit. Alhamdulillah, ini kabar gembira untuk saudara-saudari kita, untuk kita semua, bahwa Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya memberi hidayah kepada banyak kaum muslimin, banyak manusia, sehingga akhirnya dari buruk menjadi baik, dari maksiat menjadi taubat, lalu menjadi soleh. Adapun mantan orang soleh
Mantan penjahat ada ya, mantan pencuri ada, mantan orang soleh tidak pernah disebut. Jarang, kalaupun ada itu jarang. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan. Kata beliau, wasu'ul khatimah. Su'ul khatimah. Apa itu su'ul khatimah? Su' itu buruk, al-khatimah akhir, penutup. Maksudnya kematian yang buruk. Kematian yang buruk itu bisa kematian di atas kekafiran, kesyirikan, di atas perkara-perkara yang menyimpang dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas maksiat, di atas dosa. Ada orang yang mati sedang berzina, ada orang yang mati sedang mabuk, ada orang yang mati sedang berpesta pora, joget-joget, disco dan segala macam. Ada orang yang mati sedang berjudi, ada yang mati sedang narkoba. Itu su'ul khatimah. Ya. Nah, kata beliau, wasu'ul khatimah, dan kematian yang buruk itulah takunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu. Su'ul khatimah tidak terjadi pada orang yang istiqamah zahirnya dan baik batinnya. Lihat, orang kalau dia istiqamah zahirnya, baik batinnya, insya Allah dia tidak akan mendapatkan su'ul khatimah. Oh, si fulan itu padahal dia ke masjid. Pernah ada kejadian di tempat kami. Dia salah seorang yang rajin ke masjid. Akhirnya tertangkap, rupanya bandar narkoba. Nah, ini zahirnya baik, tapi batinnya tidak baik. Zahirnya nampak oleh manusia istiqamah, tapi batinnya bobrok. Dia menyembunyikan maksiat. Ibnu Qayyim mengatakan su'ul khatimah tidak akan menimpa, tidak akan terjadi pada orang yang istiqamah zahirnya dan lurus baik batinnya. Jadi zahir dan batin itu harus kita jaga. Tidak cukup menampakkan sunnah itu zahir saja, kita sholat sesuai sunnah, amalan sesuai sunnah. Ini harus kita jaga. Saat kita di hadapan orang ramai atau ketika kita sendiri harus kita jaga. Istiqamah zahir dan batin. Lalu beliau lanjutkan, innama takunu liman lahu fasadun fil aqidah. Su'ul khatimah itu biasanya terjadi pada orang, menimpa orang-orang yang rusak akidahnya. Yang rusak akidah. Au israrun 'alal kabira, atau terus-menerus melakukan dosa besar. Ada yang tahu apa itu dosa besar? Nah, anak-anak muda ini, anak-anak muda saudara-saudara kita ini, ada yang tahu dosa besar itu apa? Coba. Hah? Itu contohnya, maksud saya definisinya, pengertiannya. Kalau syirik pasti dosa paling besar. Hah? Dosa yang diancam dengan neraka. Semua dosa terancam neraka. Kekal di dalam neraka, nggak keluar-keluar. Ada pelaku dosa besar, selama dia tidak melakukan syirkul akbar, insya Allah akan keluar dari api neraka dengan rahmat Allah. Bahkan bisa di akhirat diampuni oleh Allah. Bapak kita nih. Ya, antum, bapak, berbohong itu contoh. Suatu sikap atau perilaku yang tidak melakukan apa, tidak menjalankan perintah Allah, ya. Itu contohnya seperti kaum bohong. Baik. Ya. Oh gitu. Kalau begini terus aku saya. Iya, memang kebiasaan saya seperti itu. Rasa saya pegang lah.
Kalau ke depan saja kaku nanti. Kasihan yang di audiens yang di sini kan. Nggak saya tengok-tengok, sombong betul Ustaz ini kata dia. Baik, begini aja ya. Kok mati dia? Apa dia? Beginilah. Jadi kemanapun arah saya, insya Allah mic bersama saya. Dosa besar itu dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Dosa-dosa yang diancam dengan tegas di dalam Al-Quran dan hadis pelakunya dengan azab neraka disebutkan langsung. Itu satu. Atau dilaknat pelakunya. Dilaknat pelakunya. Atau ada hukuman hadnya di dunia. Hukuman hadnya seperti dirajam, dikisos, dicambuk, ya, diusir, ya, dipotong tangan. Ini dia dosa besar. Dosa-dosa yang ada ancaman tegas dalam Al-Quran dan hadis, ancaman langsung disebutkan pelakunya di neraka, atau ada disebutkan hukumannya langsung di dunia, azabnya di dunia, atau hukuman hadnya, atau dilaknat pelakunya. Ada di dalam Al-Quran dan hadis yang melaknat pelakunya. Itu dia dosa besar dan itu banyak. Ada sebagian ulama yang menghitungnya lebih dari 70 induk-induk dosa besar. Bahkan ulama-ulama mengarang kitab-kitab khusus seperti Al-Imam Al-Dhahabi. Itu mengarang kitab judulnya Kitab Al-Kabair. Dan itu ada terjemahannya. Ada syarahannya dari Syekh Al-Mu'taimin, terjemah agar kita tahu dosa-dosa besar itu tumbuh rasa takut, sehingga mudah-mudahan terhindar kita dari melakukannya. Ada juga Imam Al-Haythami mengarang kitab juga tentang itu, dinamakannya kitab Az-Zawajir fi Iqtirafil Kabair atau an Iqtirafil Kabair dan lain-lain. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, su'ul khatimah itu terjadinya atau akan menimpa orang yang rusak akidahnya, atau terus-menerus melakukan dosa besar, tidak kunjung bertaubat. Terus-menerus melakukan dosa besar, tidak kunjung bertaubat. Au iqdamin ala al-'adhaim, atau sangat nekat, lancang, berani, tidak malu-malu untuk melakukan dosa-dosa besar. Terang-terangan saja dia melakukan. Farubbama ghalaba dzalika 'alaihi, sehingga bisa jadi kerusakan akidah, dosa besar yang dia lakukan terus-menerus itu ghalaba 'alaihi, menjadi kebiasaan dia, dominan pada diri dia. Ada orang sudah menjadi kebiasaannya mabuk, minum, narkoba, seks bebas, mentato tubuh mereka. Itu kan dosa besar termasuk tato, karena itu dilaknat. Homo, hubungan sesama jenis. Ini maksiat-maksiat yang sekarang itu menjadi dianggap sebuah tren. Ya karena dia orang awam. Saya tanya sama dia, kenapa dilukis-lukis ditato seperti itu? Keren aja, Pak. Kalau nanti kamu punya anak muda, kalau nanti kamu punya anak bagaimana? Apa kata anak kamu? Muslim ini. Ya nanti kan dia bilang, wah bapak saya keren. Sampai dia tidak mau, karena nggak tahu. Sangat awam. Tidak ada yang mengingatkan dan mengajar. Setelah kita beritahu, hukumnya kaget. Ah masa iya? Apa gitu Pak Ustaz?
Apa separah itu dosa tato itu? Karena ketidaktahuan. Dan tidak ada yang memberitahu. Padahal Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadisnya, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat perempuan-perempuan yang bertato, yang mentato dan minta dibuatkan tato, dilaknat oleh Allah. Tapi kan itu perempuan, Ustaz, bukan laki-laki. Karena dahulu itu biasanya yang bertato itu adalah perempuan. Sekarang aja menjadi tren juga bagi laki-laki. Ternyata kan banyak kaum muslimin yang tidak tahu. Harus kita beritahu kepada saudara-saudara agar bisa mereka bertaubat kembali kepada Allah, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lanjutkan perkataan ini. Farubbama, dan bisa jadi ghalaba dzalika alaihi hatta yanzila alaihi al-maut qabla taubah. Bisa jadi nanti dosa-dosa besar itu menjadi kebiasaan dia yang terus-menerus dia lakukan sampai kematian turun kepada dia sebelum dia bertaubat. Kematian datang sebelum dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia suul khatimah. Fayakhudhu qabla islah tawila wa yastadimu qabla al-inaba wal iyad billah, sehingga malaikat maut mencabut ruhnya sebelum dia memperbaiki dirinya dan sebelum dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Semoga Allah melindungi dan menjauhi kita dari perkara-perkara yang tersebut. Baik, apa pelajaran-pelajaran kita dari hadis ini? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kita simpulkan. Ya. Yang pertama pelajarannya kita ambil dari hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Barang siapa semasa hidupnya dia adalah seorang mukmin, saleh, taat, baik, lalu menjelang dia, setelah dia tua, menjelang dia ajalnya sampai, semakin dekat dia kepada Allah, semakin dia bersungguh-sungguh dalam ibadah, lalu mati dia, maka dia mati di atas keadaan yang paling sempurna. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, siapa manusia yang paling afdal? Kabar gembira untuk bapak-bapak yang sudah tua. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, yang paling afdal di sisi Allah? Lalu beliau jawab, man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya, baik amalannya. Masya Allah. Semasa hidupnya dia adalah seorang mukmin, dia adalah seorang yang taat dan saleh, dia orang yang menjaga syariat Allah, selalu berusaha mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau dia khilaf, salah, berbuat dosa, dia segera bertaubat, menangis, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat usianya semakin senja, dia semakin giat beribadah, semakin baik amalannya, semakin dekat kepada Allah. Lalu datang ajal menjemputnya, mati dia di atas kebaikan tersebut. Dia mati dalam keadaan yang paling sempurna. Dan seluruh kehidupan dia baik, dan juga wafat di atas keadaan yang paling sempurna. Kemudian pelajaran ini dari hadis ini, barang siapa yang semasa hidupnya kafir kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sekalipun dia mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, tapi semasa hidup atau sepanjang hidupnya dia itu fasik. Apa itu fasik? Orang yang banyak berbuat dosa besar.
Tatkala ajalnya telah dekat, lalu dia bertaubat, masuk Islam misalnya ya akhirnya, atau pelaku maksiat ini dia bertaubat, kemudian dia perbaiki amalannya, mati dia di atas perbaikan amalan yang telah diperbaikinya, di atas taubatnya. Maka ada salah seorang panglima pasukan Romawi dalam perang Mu'tah, bertemu dia dengan Khalid bin Walid dalam salah satu peperangan. Bertemu dia dengan Khalid bin Walid dan dia bertanya kepada Khalid bin Walid, "Wahai Khalid, engkau yang digelari dengan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus?" Lalu dia Khalid menjawab, "Ya Rasulullah, yang menggelari saya seperti itu. Apakah Tuhan kalian Allah menurunkan pedang dari langit dan memberikannya kepadamu sehingga engkau digelari dan Allah yang terhunus tidak?" Lalu dia bertanya lagi, "Kenapa engkau digelari itu?" Lalu Khalid bercerita bahwa dulu kami berada dalam jahiliyah, kafiran dan segala macam. Lalu datanglah Rasulullah SAW membawa petunjuk. Lalu mereka beriman mengikuti Rasulullah SAW, berjuang bersamanya sampai akhirnya Allah memberikan kemuliaan ini. Sampai akhirnya dia kembali ini, panglima Romawi ini. Lalu akhirnya dia masuk Islam, bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Sholat dia 2 rakaat, sedang sholat terjadi peperangan. Selesai sholat langsung dia maju. Yang tadinya dia memerangi kaum muslimin, dia sekarang membela Islam, membela Allah dan Rasulnya, berperang bersama kaum muslimin. Akhirnya gugur dia sebagai syahid. Awalnya dia kafir, lalu dia masuk Islam. Ada seperti ini. Ada contoh lainnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah SAW menceritakan penjahat kelas kakap, pembunuh berdarah dingin, kisah laki-laki yang membunuh 100 orang. Bayangkan 100 orang. Ini pembunuh berdarah dingin kalau istilah kita ya. Awalnya dia telah membunuh 99 orang. Lalu dia menyesal. Terbit keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia carilah orang-orang yang bisa membimbing dia. Dia tanya kepada manusia, orang-orang sekitarnya, tunjukkan saya seorang alim, orang yang berilmu, saya ingin bertaubat dari dosa saya. Bertemu dengan seorang ahli ibadah, bukan ahli ilmu tapi ahli ibadah. Lalu dia bercerita, "Tuhan, saya ini sudah membunuh 99 orang. Saya ingin bertobat." Kaget ahli ibadah ini. Dia pandang seolah merendahkan orang ini. Seolah-olah dia berkata, "Engkau telah membunuh 99 jiwa. Hendaklah bertaubat." Lalu dia katakan, "Bagaimana mungkin engkau bisa bertaubat?" Habis sudah engkau ini penjahat, banyak dosa. Sudah 99 orang engkau bunuh. Dia bandingkan dengan diri dia yang selama ini beribadah. Marah penjahat ini. Dia sudah biasa membunuh orang. Karena marah dia dikatakan tidak mungkin dia bertaubat. Sudahlah, tidak mungkin bertaubat, tidak akan diterima oleh Allah. Dosa kamu terlalu besar. Marah dia. Dia bunuh ahli ibadah itu sampai 100 orang. Genap 100 orang dia bunuh. Dia menyesal. Muncul lagi penyesalan, ya Allah. Kenapa dosa ini terulang lagi? Ini dosa besar. Saya ingin bertobat. Sebenarnya saya tidak ingin melakukannya. Lalu akhirnya dia mencari lagi orang yang bisa membimbingnya sampai dia bertemu dengan seorang ahli ilmu, ulama. Lalu dia bercerita, "Saya telah membunuh 100 jiwa. Apakah masih bisa saya bertobat?" Dijawab oleh seorang alim ini, ahli ilmu ini, dengan kelembutan. Dia buka pintu harapan untuk laki-laki ini. Dia katakan, "Wa man alladhi hajaba bainaka wa baina taubat."
Tahu wa man ladzi hala bainaka wa baina taubah. Apa yang akan mencegahmu, menghalangimu dari taubat? Tidak akan ada yang bisa menghalangimu dari taubat. Bertaubatlah, Allah Maha menerima taubat. Senang hati dia, bahagia dia, ternyata saya masih bisa bertaubat. Masih ada harapan saya untuk diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang dia, ada kesungguhan pada dirinya ingin bertaubat. Lalu dinasihati oleh ulama itu, kalau di tempat yang lain, ilham pergi ila qaryati fulan, ke kampung yang di sana, beribadahlah kepada Allah di sana bersama orang-orang soleh di sana. Disuruh dia pergi pindah. Lingkungan di sini buruk, tidak akan bisa memperbaiki diri di sini. Berangkat dia untuk pergi ke tempat yang baru bersama orang di tempat orang-orang soleh. Belum jauh dia melangkah meninggalkan kampung halamannya, ajal pun datang. Malaikat maut mencabut nyawanya. Di dalam beberapa riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarahkan hadis ini, kisah ini riwayat Bukhari. Dia sudah tersungkur, ajal sudah sampai di sini. Tapi dia tidak putus asa. Dia terus berusaha merayap. Bahkan ketika ajal sudah keluar dari tubuhnya, sudah dicabut oleh malaikat, wajahnya dan dadanya mengarah ke kampung yang dia tuju. Karena dia berusaha sampai akhir, sampai napas dia terakhir, dia berusaha tetap ke sana. Nampak kesembuhan dia untuk bertaubat. Datang malaikat azab, malaikat yang akan membawa dia ke neraka. Lalu datang pula malaikat rahmat, membawa dia untuk ke surga kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berselisihlah dua malaikat ini karena malaikat tidak tahu perkara gaib kecuali yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini yang satu mengatakan ke neraka karena dia tidak ada beramal soleh. Dia telah banyak melakukan dosa dan maksiat. Malaikat rahmat mengatakan tidak, dia sudah bertaubat dan dia sudah berusaha untuk memperbaiki dirinya. Lalu Allah utus malaikat yang lain untuk menengahi. Dia tinggalkan sampai ke tempat dia mati. Dan jarak dari tempat dia mati ke kampung yang dia tuju sebenarnya kan lebih dekat ke tempat yang dia tinggalkan. Lalu Allah perintahkan bumi, kampung tempat yang akan dia tuju itu, tempat dia akan memperbaiki dirinya itu, Allah perintahkan bumi merapat mendekat dan menjauh dari situ, sehingga diukur lebih dekat dia ke tempat yang dia tuju. Akhirnya diserahkan kepada malaikat rahmat, diampuni dosa. Ada saudara-saudari kita, dulu dia mungkin bergelimang dosa dan maksiat. Saat dia sekarang sudah mulai tua, Allah beri dia hidayah. Akhirnya dia berusaha dia memperbaiki dirinya. Mulai dia belajar sholat, mulai dia memasuki hadir majelis ilmu. Mudah-mudahan itu tanda kebaikan. Mudah-mudahan itu tanda Allah menginginkan untuk dia kebaikan di antara yang husnul khatimah. Ini pelajaran yang kedua. Yang ketiga, barang siapa yang semasa hidupnya kafir atau fasik, lalu di masa tuanya tidak juga bertaubat, sampai dia menjelang wafat bertambah kafir dia, atau bertambah dia mati di atas kekafirannya, akhirnya dia mati di atas maksiat besarnya itu, di atas kefasikannya itu, maka inilah dia su'ul khatimah. Dia mati di atas keadaan yang paling buruk. Ini biasanya orang yang dari semasa hidupnya bergelimang dosa dan tua nggak juga berubah. Sebagaimana orang yang tua dan baik amalannya adalah manusia yang paling baik, maka manusia yang paling buruk sudah tua buruk pula amalannya. Yang keempat,
Barang siapa yang semasa hidupnya dia mukmin atau soleh, lalu dia berubah menjadi murtad kafir, atau berubah menjadi fasik pelaku maksiat, kemudian dia mati atas kekafiran dan maksiat, maka ini orang yang paling merugi, berpaling setelah keimanan, berpaling setelah kesalahan. Maka ini adalah orang yang paling merugi, yang harus kita khawatirkan dan kita takutkan terjadi pada diri salah seorang dari kita. Sebagian ulama di dalam kitab-kitab mereka menukilkan kisah-kisah orang-orang yang ajal datang menjemputnya dalam keadaan bermaksiat atau dalam kondisi yang buruk dengan suul khatimah. Sebagian ulama membuat kisah-kisah. Ada Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menceritakan dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ada Imam Az-Zahabi juga menceritakan sebagian kisah-kisah itu di dalam kitab Al-Kabair. Nah, kita akan ukil sebagian dari kisah-kisah suul khatimah, orang-orang yang ajal datang menjemputnya saat dia berada dalam keadaan yang paling buruk, bisa karena kekafiran atau bisa juga karena kemaksiatan, agar bisa menjadi pengingat bagi kita. Setiap kita, sehingga kita takut untuk berbuat dosa dan maksiat, lari dari kekufuran, lari dari kesyirikan, lari dari perkara-perkara yang menyimpang, lari dari segala dosa dan maksiat, sebagaimana kita lari dan takut dari hewan buas. Cari tempat yang aman, menjauh dari dosa dan maksiat. Di antara kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama, kata Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga Imam Az-Zahabi bercerita, pernah ada seorang pemabuk yang suka minum minuman keras. Lalu datanglah saat dia mati sakratul maut. Kalau sekarang kan bentuknya banyak, sabu-sabu, ya, dan lain-lain, ekstasi. Banyaklah obat-obatan yang sama dengan khamar yang memabukkan. Nah, saat pemabuk ini, pecandu minuman keras ini, ajal datang menjemputnya, karib kerabatnya mentalkinkan dia la ilaha illallah. Dikatakan kepada dia, fulan, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Dia sedang sekali. Keluarganya tahu ini dia mau mati lagi. Dibisikkan kepada dia, la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Apa yang diucapkannya? Malah yang diucapkannya ketika itu, uridu an ashrab, asqini, saya mau minum khamar, tuangkan khamar untuk saya. Diajarkan dia membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya. Malah yang terlontar mengucap dari mulutnya, beri saya minuman keras, saya mau minum. Sampai dia menghembuskan nafas dia yang terakhir. Lalu dia mati dengan meminta minuman keras. La ilaha illallah. Ini suul khatimah. Diajarkan la ilaha illallah, malah dia minta apa yang biasa selama ini dia lakukan, yaitu minum minuman keras. Lalu dia mati. Abdul Aziz bin Abi Rawad bercerita, hadartu rajulan 'inda al-maut yulaqqanu la ilaha illallah. Aku menyaksikan seseorang yang sedang
sekarang. Seorang yang akan wafat, lalu dia ditalkinkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Tapi malah yang keluar di mulutnya huwa kafir, dia ini kafir dengan la ilaha illallah. Enggak bisa dia ucapkan. Setiap diperintah dia la ilaha illallah, terhadap la ilaha illallah, sampai akhirnya dia memutuskan nafas dia di atas kekufuran terhadap la ilaha illallah. Wa mata ala dzalika, dia mati. Lalu apa kata Abdul Aziz bin Rawat ini? Fasa'altu anhu, aku coba mencari tahu ada apa dengan fulan ini, kenapa dia mati seperti itu? Dia ingkar terhadap la ilaha illallah. Saya tanya, faqalu huwa mu'minu khamrin. Ternyata mereka orang-orang di sana yang mengenalnya bercerita, dia ini mukmin, pecandu minuman keras, pecandu khamr. Seseorang mati sesuai dengan kebiasaan hidup dia. Lalu ada lagi seorang yang sekarang dikatakan kepada dia, fulan, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Malah dia bernyanyi. Ketika diperintahkan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia yang keluar dari lisannya senandung lagu-lagu yang selama ini dia hafal dan sering dia senandungkan, lagu yang paling dia sukai, yang dia gandrungi. Setiap kali diminta mengucapkan la ilaha illallah, dia bernyanyi sampai dia mati. Dia mati di atas nyanyiannya. Karena itu kebiasaan dia semasa hidupnya. Barangkali dia tidak membaca Al-Quran, ataupun kalau dia membaca Al-Quran sangat sedikit. Lebih banyak dia mendengar musik dan nyanyian, lebih banyak dia menghafal dan melakukan lagu. Atau semasa hidupnya dia merasa nyaman, tenang dengan musik dan lagu, tetapi kalau Al-Quran dia jenuh dan bosan. Padahal musik dan nyanyian membuat hatinya semakin keras, jauh dari zikrullah, sementara Al-Quran membuat hatinya lembut dan dekat kepada Allah. Tetapi di dunia semasa hidupnya malah terbalik. Akhirnya di akhir hayatnya Allah berikan apa yang dia sukai, apa yang dia inginkan. Malah ketika diajarkan mengucapkan la ilaha illallah, dia malah menyanyikan lagu-lagu dan musik-musik. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah-kisah yang dinukilkan oleh para ulama-ulama kita di dalam kitab-kitab mereka sebagai contoh. Dan di masa-masa sekarang tidak ada kejadian-kejadian seperti itu. Ada seorang polisi lalu lintas, dia bekerja menjaga salah satu pos polisi lalu lintas. Dia bertugas di malam hari. Dia ceritakan kisahnya. Saat dia bertugas dengan dua orang temannya menjaga pos itu, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras, seperti besi yang beradu. Dan itu suara mobil bertabrakan. Dan mereka tahu itu, segera mereka bergegas menengok. Ternyata ada kecelakaan lalu lintas. Segera mereka pergi ke sana. Di sana mereka dapati ternyata ada mobil yang ditabrak oleh kendaraan lain, sehingga mobil yang ditabrak itu hancur. Lalu di dalamnya ada 3 orang pemuda terluka parah
yang duanya mati di tempat. Tinggal satu orang. Tinggal satu orang, kata polisi ini, sedang sakarat. Napasnya tinggal satu-satu. Kalau orang mau mati itu sedang sakarat itu, dia susah bernapas. Kakinya sudah dingin, tangannya sudah dingin, napasnya sudah di sini aja lagi. Cobalah Anda lihat kalau orang yang sedang memegang nyawa, melepas ruh, pemandangan yang sangat mencekam, menakutkan. Bayangkan itu terjadi pada diri. Seolah-olah orang yang sedang sekarat ingin berteriak, dia nggak bisa berteriak. Seolah-olah dia ingin memanggil karib kerabatnya, tolong bawakan saya ke dokter, berikan dokter obat sakitnya Pak. Dan salah. Karena sakit saat nyawa itu dicabut. Nah, tinggal satu orang muda di detik-detik terakhir nafasnya. Polisi ini dia muslim dan dia tahu juga itu yang kecelakaan itu muslim. Maka dia nasihati kepada orang itu, fulan, la ilaha illallah, dia bisikkan di telinganya. Dia ajak ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa jawab orang itu? Saya berada di neraka Sakor. Saya berada di neraka Sakor. Tempat saya di neraka Sakor. Langsung dia mati. Langsung dia mati. Neraka Sakor itu ada Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Mudaththir. Apa kata Allah? Sa'uslihi Sakor. Kami akan nyalakan neraka Sakor untuk dia. Wa ma adraka ma Sakor. Tahu apa itu Sakor? La tubqi wa la tadhar. Tidak akan membiarkan siapapun atau apapun yang ada di dalamnya melainkan akan dibakarnya. Lawwahatun lil bashar. Lawwahatun lil bashar. Tempat manusia disiksa, diazab dan dibakar. Neraka Sakor. Di dalam ayat lain, di ayat lain, di Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami di dunia tidak termasuk orang-orang yang salat. Ternyata orang-orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tempatnya adalah neraka Sakar. Di peristiwa yang lain, polisi yang sama, dia pindah tugas ke tempat lain, masih sebagai polisi lalu lintas. Dia tuliskan di dalam bukunya. Dia ceritakan kisah. Saat dia bertugas malam hari juga terjadi kecelakaan. Bergegas dia dengan temannya ke tempat itu, ternyata ada seorang pemuda seorang diri. Mobilnya mogok, lalu dia cek mobilnya turun. Ketika dia sedang turun itu ketabrak sama mobil lain karena itu jalur cepat. Ditabrak sehingga luka parah, tapi masih ada nafasnya. Akhirnya mereka bergegas membawa korban kecelakaan itu ke rumah sakit. Jadi kata dia, teman saya dia yang bawa mobil, nyopir, dan saya di belakang memangku pemuda yang ditabrak itu. Sebab darah muncul dengan deras. Ketika itu saya melihat dia sudah hampir mati, sudah akan menghembuskan nafas yang terakhir. Maka saya ajarkan dia la ilaha illallah. Saya katakan kepada dia, fulan, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan syahadat. Ucapkan la ilaha illallah. Terjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Darah muncul dari telinganya, dari mulutnya. Sepertinya pemuda itu sedang membaca sesuatu. Lambat laun suaranya semakin terdengar ke mulutnya. Ternyata anak muda itu sedang membaca
keluarga si korban dihubungi datang. Polisi ini penasaran siapa pemuda ini. Dia begitu cemburu melihatnya. Kenapa dia bisa dalam keadaan kondisi seperti itu? Ayat Al-Quran yang keluar dari mulutnya. Lantas dia bertanya kepada orang tua anak muda itu. Ternyata anak muda itu adalah seorang penghafal Al-Quran. Dia pergi ke kampung-kampung yang terpencil, yang jauh untuk berdakwah. Dia biasanya bawa buku agama untuk dibagi-bagikan. Allah takdirkan kendaraannya mogok lalu dia ditabrak. Kita sedang memperbaiki kendaraannya. Ketika itu polisi itu mengatakan, saya teringat peristiwa beberapa tahun yang lalu. Saat ada seorang pemuda yang kecelakaan juga, malah ketika diajarkan la ilaha illallah dia menyebut saya berada di neraka Saqar. Teringat dan dia bandingkan kedua-duanya. Akhirnya apa kata dia? Bahwa akhir hayat seorang, kematian seseorang itu biasanya sesuai sudah terbiasa taat baik, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak sempurna. Namanya manusia, tempat salah dan hilang. Dia selalu berusaha memperbaiki dirinya, selalu bertobat, selalu beramal saleh, beribadah. Insyaallah Allah akan apalagi seperti orang-orang yang selalu menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, selalu menegakkan sholat, selalu berdakwah, selalu menegakkan kebenaran, selalu berbuat amal soleh, kebaikan kepada manusia. Insyaallah Allah menganugerahi dia husnul khatimah. Ada sebuah kisah yang menunjukkan lagi peristiwa yang menunjukkan tentang husnul khatimah. Tadi husnul khatimah dan ada kisah satu husnul khatimah. Sekarang husnul khatimah mungkin tadi hanya seorang pemuda, entah kisah-kisah benar atau tidak, mungkin akan ada yang berkata itu. Sekarang kisah seorang ulama. Imam besar ahli hadis, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Itu imam besar kritikus hadis. Anaknya Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi bercerita, saat ayahnya wafat, sedang sakratul maut, dikunjungi, didampingi oleh para ulama-ulama ahli hadis. Dia sedang di tempat tidurnya. Dia mulai sekarang la ilaha illallah, tetapi mereka semuanya segan kepada ulama. Ini imam besar, ulama besar, mereka sangat hormat, segan. Jadi mereka tidak berani untuk mentalkinkannya. Kan sunnah kalau ada orang sekarang itu sunnahnya kita mentalkinkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan orang yang akan mati dari kalian ucapan la ilaha illallah. Karena orang yang akhir ucapannya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika mati la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Jadi mereka ini, imam-imam yang lainnya ini enggak enak dia. Ini imam besar yang ditakuti, disegani, ahli hadis. Bagaimana mungkin mereka mentalkinkan? Tapi mereka tidak kehilangan akal. Akhirnya mereka dapat akal. Mulailah mereka ada hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu mereka yang meriwayatkannya. Salah satu perawinya di sanad itu. Berkatalah imam yang satu ini yang di dekat dia, haddatsana fulan, disebutkan gurunya, telah menyampaikan kepada saya fulan gurunya. Qala akhbarana fulan, dan dia berkata telah menyampaikan, disebutkan namanya, saya lupa namanya. Akhbarana fulan, telah menyampaikan kepada saya fulan, terus sampai kepada satu perawi sebelum sahabat
Ya, tidak disambungnya sanad itu, dia berhenti. Tidak dilanjutkannya hadis itu. Kemudian ulama yang berikutnya gitu juga. Dia berkata lagi, telah menyampaikan kepada saya hadis ini fulan, guru dia. Dan gurunya itu juga berkata telah menyampaikan kepada saya fulan, telah menyampaikan kepada saya fulan, sampai yang terakhir riwayat perawi yang terakhir dia diam. Tidak dilanjutkannya. Terus melihat itu, ulama yang sedang sekarang ini melihat orang ini tidak melanjutkan hadis itu, akhirnya dia yang melanjutkan lagi. Lalu dia berkata, Imam Abu Hatim Ar-Razi, dia berkata, haddatsana fulan bin fulan telah menyampaikan kepada kami, kepada saya fulan, dan dia berkata telah menyampaikan kepadanya fulan terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Selesai dia mengucapkan itu, meriwayatkan hadis itu, langsung wafat. Dia langsung yang meriwayatkan hadis itu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dia ucapkan la ilaha illallah. Selesai itu, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga, langsung dia wafat, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Subhanallah. Lihat indahnya wafat para ulama-ulama itu yang selama ini kehidupannya untuk membela hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis-hadis, akhirnya dia wafat juga dalam keadaan meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentang ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan pula di akhir hayat. Subhanallah. Ini luar biasa. Salah seorang ulama ahli hadis di Madinah, belum lama lagi wafatnya, walaupun kami tidak sempat bertemu ya sebelumnya. Waktu kami di sana dia sudah sakit sehingga tidak sempat bertemu. Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah ta'ala, ulama yang selama hidup dia mengajar di Masjid Nabawi, ahli hadis terkenal. Lalu dia sakit, berobat kemana-mana, sampai berobat ke luar negeri. Sampai suatu ketika dia minta dipulangkan ke Madinah. Saya ingin pulang ke Madinah. Pulang ke Madinah. Dia masih sakit. Lalu dia mengatakan, saya ingin sholat di Masjid Nabawi. Antarkan saya ke Masjid Nabawi kepada keluarga. Dia sakit, dalam keadaan sakit, diantar dia pakai roda, pakai tempat duduk roda ini. Dibawa ini. Sholat, sedang sholat di Masjid Nabawi, di sebaik-baik tempat, di salah satu tempat terbaik di muka bumi ini, di Masjid Nabawi, dalam keadaan terbaik pula, sedang sholat. Subhanallah. Mudah-mudahan itu tanda kebaikan dan husnul khatimah untuk beliau rahimahullah ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia kisah-kisah tentang kematian. Ada orang yang mati dalam kekafiran dan maksiat. Ada orang yang mati dalam kebaikan dan ketaatan, dan di atas keimanan dan ketaatan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa memilih bagaimana mati kita? Tentu kita tidak tahu. Tapi kita bisa berusaha, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada kami, untuk tunduk dan patuh, taat kepada kami. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami, beribadah, tunduk, patuh, taat, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Lanahdiyannahum subulana. Kami, kata Allah, pasti akan menunjuki dia kepada jalan-jalan kami. Allah pasti akan bimbing, Allah pasti akan jaga, Allah pasti akan bimbing. Jika salah seorang dari kita ingin
jauh dari su'ul khatimah. Maka berjuanglah, bersungguh-sungguhlah, bermujahadah. Hidup kita ini memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat kita, salat fardu. Lalu tambah, lengkapi, sempurnakan dengan salat sunat rawatib yang 12 rakaat. Lalu tambah dengan salat-salat sunat lainnya, qiyamul lail semampu kita, minimal witir. Lalu tambah dengan salat-salat sunnah yang lain, ibadah sunnah yang lainnya. Banyak membaca Al-Quran, berpuasa sunnah, bersedekah, berbuat kebaikan, membantu orang-orang yang butuh bantuan, memuliakan, menghormati dan berbakti kepada orang tua, menghormati orang yang lebih tua, menghormati tetangga-tetangga, tamu-tamu kita, mempererat ukhuwah, menyambung silaturahim. Banyak amal-amal soleh. Biasakan diri kita untuk beramal soleh. Mudah-mudahan kita mati di atas salah satu amal soleh yang kita lakukan, sehingga menjadi sebab salah seorang dari kita selamat dari azab dan dari api neraka. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang beramal dengan amal-amal baik tapi zahir saja, lalu menyimpan keburukan, tidak malu kepada Allah, tidak takut kepada Allah. Kepada manusia dia malu dan takut, kepada Allah dia berani dan lancar untuk berbuat dosa. Maka saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang seperti inilah yang biasanya, kata Rasulullah SAW, sekalipun dia dinilai oleh manusia sebagai penghuni sorga, tetapi di balik itu dia menyembunyikan kekufurannya, kerusakan akidahnya, maksiat dosa-dosa besarnya, dan dia tidak bertaubat, tidak kembali kepada Allah. Maka kata Rasulullah SAW, inilah dia fayasbiqu alaihi kitab, maka kitab telah mendahuluinya. Lalu di akhir hayatnya fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Lalu di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Nampak akhirnya di akhir hayatnya dosa-dosa dan maksiat dia. Lalu dia mendapatkan su'ul khatimah sehingga dia masuk ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Semoga Allah menjauhi dan melindungi kita dari api neraka. Kaum muslimin dan muslimat, ini dia kajian kita pagi hari ini, dan kajian kita sampai pukul 11.30. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan tulis pertanyaan, diajukan ke depan, dan juga jamaah ibu-ibu kaum muslimat, jika ada pertanyaan, tulis pertanyaan dan berikan kepada panitia agar diajukan ke depan. Dan kita juga panitia menyediakan beberapa hadiah, buku-buku untuk yang menjawab pertanyaan. Jadi saya juga akan ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada jamaah. Yang bisa menjawab insya Allah dapat hadiah kenang-kenangan dari panitia. Ada beberapa buku ini, saya lihat bukunya apa saja nih. Buku praktis sifat sholat Nabi, Masya Allah. Ini buku yang ringkasan ini, ringkasan tentang sifat sholat Nabi. Bagaimana kita ingin mempelajari sholat Rasulullah SAW. Kemudian buku terjemahan ya, dua-duanya terjemahan ini. Ini terjemahan ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yang dipahami sahabat. Ini karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zaino dari Mekah. Sambil menunggu ya kita baca, kita lihat. Kitab atau buku Salasatul Usul, bahasa Arab. Oh, bahasa Indonesianya ada juga. Mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal Dinul Islam. Yang berikutnya hadiah buku mengungkap praktik sihir dan sulap. Wah, ini bagus ini. Sekarang kan lagi tren viral dukun-dukun berkedok ustaz, berkedok ulama, dukun-dukun pakai serban, pakai jubah, dikemas lebih canggih, lalu ditampilkan di media-media, sehingga banyak kaum muslimin yang terfitnah, terpedaya. Nah ini mengungkap praktik sihir, ingin tahu bagaimana sihir itu, bagaimana perdukunan, silakan. Kemudian buku yang berikutnya Takwa Jalan Menuju Sukses Abadi, surga disediakan bagi orang yang bertakwa. Bagus, ini buku bagus sekali. Mulia dengan jenggot dan tidak isbal. Nah, ini juga membahas tentang jenggot, bagaimana sebenarnya status hukumnya, dan juga tentang sunnah batas pakaian kita yang di bawah ya, agar tidak menutupi mata kaki.
Muhammad Saleh Al-Munajjid, dosa-dosa yang diremehkan oleh manusia. Ini ulama, salah satu ulama dari Suriah. Muhammad Saleh Al-Munajjid, dosa-dosa yang dianggap remeh oleh manusia. Kemudian yang berikutnya, kitab Tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah. Baik. Sebelum saya ajukan pertanyaan, saya baca dulu pertanyaan dari jamaah. Ustaz, ketika dikabari orang tua ingin pergi tabligh akbar, tapi orang tua melarang karena alasan jauh jaraknya, apakah wajib ditaati orang tua kita? Ya, taati orang tua Anda. Wajib ditaati. Kalau orang tua Anda melarang, nggak usah pergi jauh. Antum hadir kajian tabligh akbar seperti sekarang ini bukan fardu ain. Ya. Wajib mentaati orang tua adalah fardu ain. Apakah orang tua saya tidak menghalangi saya untuk kebaikan? Saya kan ingin menuntut ilmu, sebuah kebaikan. Saudara, datang seorang pemuda menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ditemuinya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda menemui siapa? Cuma ustaz zaman sekarang aja kan? Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pemuda itu berkata, ya Rasulullah, saya ingin hijrah kepadamu. Saya ingin ikut berjihad, berperang denganmu. Tapi orang tua saya tidak mengizinkan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana engkau? Haramtuhuma bakiyain. Aku tinggalkan keduanya dalam keadaan menangis. Orang tuanya butuh dia dan dia tidak izinkan orang tua. Padahal dia ingin berhijrah, berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang tuanya tidak inginkan, karena orang tua dia butuh dia. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dia, irji' ilaihima, kembalilah engkau kepada kedua orang tua. Wa adhikhuma kama abkaitahuma, atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat keduanya tertawa lagi, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis, atau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain, Rasulullah katakan, irji' ilaihima fa fihima fajahid, pulanglah dan berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Tetap orang tua. Ya. Bakti kepada orang tua selama bukan maksiat, dan itu bukan maksiat. Bakti kepada kedua orang tua, kewajibannya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Durhaka kepada orang tua juga dosanya setelah dosa syirik. Maka jangan sepelekan masalah ini, jangan remehkan. Tetap dahulukan orang tua kita selama perintah dia bukan maksiat, tidak bertentangan dengan agama. Baik. Adapun majelis ilmu, di lain waktu Anda bisa hadir. Sekarang pun Anda bisa mengaksesnya. Kalau memang orang tua tidak izinkan, Anda bisa akses juga, kan ada live-nya, streamingnya. Anda bisa. Bahkan dengan itu mudah-mudahan jadi berkah ilmu untuk Anda, dan juga mudah-mudahan dengan itu orang tua dapat hidayah. Bahwasanya ayat yang artinya orang mukmin keras terhadap orang kafir dan kasih sayang terhadap orang mukmin ini diterapkan dalam semua kondisi. Ini bukan pertanyaan, ini sepertinya narasinya berita atau penegasan. Bahwasanya ayat yang artinya orang mukmin keras terhadap orang kafir dan kasih sayang terhadap orang mukmin ini diterapkan dalam semua kondisi. Itu aja. Siapa yang paling paham maksud ayat-ayat Allah Al-Quran? Tentulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan kepada beliau, dan beliau yang ditugaskan menjelaskannya kepada manusia. Maka tentu beliau yang lebih paham, dan beliau yang langsung mempraktekkan, menerapkannya. Ayat ini turun kepada siapa?
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal ruhama'u bainahum, asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Keras terhadap orang kafir dan kasih sayang sesama mereka. Kepada siapa turunnya? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang pertama mempraktikkan ayat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi sesudah itu? Sahabat. Dengan berguru, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat prakteknya. Apakah dalam segala kondisi dan keadaan beliau keras? Ternyata kan tidak demikian. Ya. Lihat prakteknya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di Madinah pada masa beliau hijrah, ada orang-orang ahli kitab, ada Yahudi, dan mereka membuat perjanjian. Ya. Toh akhirnya Ustaz, mereka akan dikeluarkan orang Yahudi. Itu yang memerangi Islam, yang memusuhi Allah dan Rasulnya, memerangi kaum muslimin, akhirnya diusir. Tapi yang mereka itu tidak zalim terhadap kaum muslimin, yang mereka itu tidak mengusir kaum muslimin, tidak memerangi kaum muslimin, tetap Rasulullah berlaku adil kepada mereka. Rasulullah tetap bermuamalah dengan mereka. Bahkan dalam beberapa peristiwa terjadi muamalah, interaksi, kerjasama. Ketika Khaybar ditaklukkan, diambil alih, direbut oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah dari orang Yahudi. Lalu tanah di sana kan penghasilannya cocok tanah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya membuat kesepakatan dengan orang-orang Yahudi, mereka yang membantu kaum muslimin mengolah tanah di sana. Dengan perjanjian pembagian. Berapa untuk mereka, berapa untuk hak kaum muslimin. Tanahnya milik kaum muslimin. Tapi tetap ada di situ interaksi kerjasama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ternyata beliau masih punya hutang dengan orang Yahudi. Beliau pernah menggadaikan baju perangnya, baju besinya kepada salah seorang Yahudi untuk gandum, bahan pokok untuk membuat roti. Mungkin beliau waktu itu butuh, beliau tidak punya uang, beliau gadaikan itu jaminannya. Lalu dia wafat, masih tergadaikan pada orang Yahudi itu, ditebus oleh pamannya Al-Abbas. Berarti masih ada ahli kitab. Apakah Rasulullah keras kepada mereka? Seperti itu tidak. Makanya ketika kita memahami ayat ini, jangan tinggalkan ayat lain. Ada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat lain, di surat lain, di surat Al-Hajj. Di mana di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah tidak melarang orang-orang yang beriman untuk bersikap adil, berlaku adil kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak mengeluarkan, mengusir kaum muslimin, tidak menzalimi kaum muslimin. Seperti itu kita memahami. Kalau seandainya kita terapkan dalam segala keadaan bersikap keras, kapan kita akan berdakwah kepada orang non-muslim, orang selain Islam? Kapan kita akan mengajak dia untuk masuk Islam? Rasulullah memperlakukan ta'lif. Bahkan ketika Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi sebagian rampasan perangnya kepada orang-orang musyrikin, tokoh-tokoh musyrikin yang belum masuk Islam. Tapi Rasulullah ingin merangkul mereka dulu. Ta'lif. Itu yang namanya mu'allafah qulubuhum, ta'liful qulub. Kita beri dengan sebagian zakat, dengan sebagian harta. Tujuannya apa? Agar mereka itu suka kepada Islam, akhirnya mau memeluk agama Islam. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Mereka masuk Islam. Bahkan mereka ajak masyarakatnya, ayo kalian mengikuti Muhammad SAW. Dia itu memberi hartanya seperti orang yang tidak takut miskin. Dia beri semuanya. Awalnya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya karena harta. Tapi setelah itu mereka belajar, diajarkan agama. Lama tahun mereka menjadi kuat keimanannya. Tidak dalam segala keadaan.
Jadi ada juga kondisi-kondisi yang harus kita pahami bagaimana praktek pada Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afwan izin bertanya, jika anak kita tinggal di pondok pesantren yang gratis, dengan contohnya dia sebab kotak-kotak amal di warung-warung, apakah itu termasuk minta-minta? Jazakallahu khairan. Ya bukan minta-minta ya. Kalau menyebarkan kotak amal di warung-warung, kotak amal itu kan bukan meminta paksa. Itu kan hanya siapa yang mau memfasilitasi, mempermudah orang yang mau berinfak. Insya Allah tidak apa-apa. Ya, insya Allah tidak apa-apa. Itu untuk membantu kaum muslimin yang tidak sanggup, tidak mampu, yang miskin, yang ingin belajar, lalu dananya dari infak kaum muslimin letaklah ada di warung ini, di warung sana ada kotak infak untuk pesantren ini. Lalu orang siapa yang mau letakkan di situ infak. Yang penting amanah tempat meletakkan itu dan betul-betul disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Ya sesuai dengan niatnya, niat semula. Insya Allah itu tidak ada masalah. Ya itu hanya mempermudah kaum muslimin yang ingin berinfak kemana jalur berinfaknya sehingga infaknya bermanfaat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang menganjurkan kaum muslimin untuk berinfak. Bahkan ada salah seorang sahabat waktu itu dia mau berinfak, ya dia letakkan di masjid, di dekat masjid. Niat dia siapapun orang miskin yang mau mengambilnya, insya Allah itu infak untuk dia. Rupanya anak dia yang ngambil, anak dia yang ngambil. Dia tahu akhirnya dia seperti tidak ridho, dia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tidak mempermasalahkan apa kata dia. Insya Allah engkau tetap dapat pahala sesuai dengan niatmu. Walaupun yang mengambil itu bukan orang lain, dia maksudkan untuk orang fakir miskin yang lainnya, bukan anaknya. Karena orang tua tidak ada bersedekah kepada anaknya, karena itu kewajiban. Tapi anaknya yang ambil, mungkin anaknya merasa butuh. Nah ini kan dia letakkan di situ, infak pokoknya siapa saja yang mau. Nah lebih bagus difasilitasi kalau kita mau fasilitasi sehingga betul-betul tidak sembarangan orang yang mengambil, tetapi disalurkan. Kotak infaknya khusus sehingga disalurkan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Kalau ditaruh begitu saja mungkin siapapun bisa mengambilnya. Allahu a'lam. Baik, saya ajukan pertanyaan dulu. Pertanyaan kepada ikhwan dahulu sebelum kepada akhwat. Hadiahnya insyaallah kitab tauhid. Kitab tauhid pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karangan Syekh Muhammad Al-Karim. Pertanyaannya, seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidak tersisa jarak antara dia dengan neraka melainkan satu hasrat. Lalu dia didahului oleh catatan amalannya, kitab takdir. Maka dia beramal dengan amalan ahli surga. Lalu dia masuk surga. Perkataan Imam Nawawi tidak benar. Perkataan Imam siapa? Perkataan siapa? Coba, Rasulullah. Iya, perkataan Imamul Mursalin. Imamnya para nabi, pemimpin para nabi dan rasul. Perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini jebakan ini. Pertanyaannya, ya itu hadis. Hah? Betul itu Rasulullah, perkataan Rasulullah. Rasulullah itu kan imam, pemimpin para anbiya dan rasul. Dan betul, bapak ini sudah betul. Ini bukan Imam Zahabi. Ini perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Neraka sehingga tinggal jarak antara dia dengan neraka itu satu hasta. Fayasbiqu alaihi al-kitab. Lalu dia didahului oleh Alkitab, catatannya.
Faya'mal bi amali ahlil jannah. Kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Fayadkhuluha, lalu dia masuk ke dalam surga. Perkataan imam siapa ini? Dijawab oleh bapak itu tadi, perkataan Rasulullah SAW. Ustaz, betul. Ya, saya katakan imam siapa itu untuk jebakan saja. Ada yang mengatakan Imam Nawawi, ada yang mengatakan Imam Az-Zahabi. Ini perkataan Imamul Mursalin, imamnya para nabi dan rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak, dapat hadiahnya. Kena jebakan satu kan. Pertanyaan yang berikutnya ini untuk saya. Saya yang dapat hadiah. Mudah-mudahan hadiah dari Allah. Kalau orang wafat husnul khatimah, apakah otomatis selamat dalam azab kubur, himpitan kubur? Husnul khatimah itu pertanda Allah merahmati dan mengampuninya. Kalau himpitan kubur, ya, itu semuanya bisa kena. Fitnah kubur semuanya akan dapat. Tetapi husnul khatimah itu tanda awal bahwa Allah merahmati dan mengampuni dosanya. Masalah apakah nanti dia masih terkena fitnah kubur, himpitan kubur, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dari hadis tadi jelas disebutkan, orang yang husnul khatimah itu masuk surga. Apakah masuk surganya langsung atau bagaimana, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang jelas itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Dan mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diampuni serta dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara seorang anak menasihati orang tua yang sering berobat ke dukun Ustaz? Kalau saya larang, Ustaz, orang tua saya marah-marah. Kenapa kau larang? Tapi katanya mau menasihati. Menasihati beda dengan melarang. Kalau melarang itu dari orang yang lebih tua, atau dari pimpinan kepada bawahan, atau orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi darimu bisa melarang kamu. Tapi kalau kita lebih rendah, bagaimana kita melarang pimpinan kita? Gak mungkin kan? Gak boleh Pak. Ini kan anaknya. Ya salah, jangan seperti itu. Kamu ini anaknya, bagaimana kamu melarang orang tua kamu? Orang tua yang bisa melarang anak. Tapi kita memberi masukan, memberi nasihat dengan cara yang baik, memberikan pandangan, bahasa yang ganti yang lembut. Duduk dengan orang tua itu di saat yang tepat. Jangan berdebat, ya. Kalau orang tua membantah, jangan dilarang. Kita cuma memberikan, menyampaikan saja. Pak, saya pernah belajar Pak. Nah, ada dengar Ustaz bilang kalau ke dukun itu tidak baik. Karena dukun itu biasanya dia bekerja sama. Kamu ini masih kecil, sok pintar, sok tahu, ya sudah diam. Gak mungkin kita berdebat dengan orang. Doakan dia. Besoknya cari cara lain lagi. Gak mempan dia sebut, oh kayaknya diberi masukan gak mempan. Siapalah saya ini, dianggapnya anak kemarin sore, saya usia jagung. Sudah cari buku seputar dukunan, berobat ke dukun. Pak, baca buku ini Pak. Bukan begitu. Mana? Di mana biasanya bapak antum duduk minum teh santai-santai dan segala macam, letakkan kat situ. Letakkan aja. Biasanya dia sore-sore dia duduk baca-baca sambil minum teh kopi atau sambil nonton TV dekat kursinya di situ. Letakkan aja ke situ yang biasa mudah dia nampak. Duduk-duduk dia bilang, apa ini buku? Tengoknya hukum perdukunan. Ini pasti anak saya yang kerjanya. Bawa di sini. Oh, rupanya belum mempan juga. Cari cara yang lain. Kaset-kaset, kajian, putarkan. Gak mungkin Ustaz putar. Putar aja di kamar Anda. Agak keraskan suaranya, dia dengar juga kan? Bila aja dengar ceramah.
Ini anak saya ini sengaja keras-keras suaranya biar saya dengar. Enggak apa-apa, santai, sabar. Keraskan aja. Banyak cara ya, banyak cara. Bapak saya seorang dukun, bukan pergi berobat ke dukun, mengobati orang. Dia meyakini ada 4 malaikat yang bersama dia, padahal itu mungkin jin dan syaitan. Karena saya waktu kecil sudah belajar, diajarkan bagaimana membuat orang gila. Sihir membuat orang gila itu ada mantra-mantranya, dan saya duduk di samping dia saat dia mengajarkan kepada murid-murid bagaimana dibentuk di situ gambar orang dari huruf-huruf Arab yang campur dengan kolasi, angka-angka dan lain segala macamnya. Nah, nanti apa? Ada lagi tambah-tambahannya tentunya, sesajen. Bapak saya seorang dukun. Dia meyakini dia disertai oleh siluman harimau. Banyak cerita-ceritanya, saya nggak percaya juga sih. Dan macam-macam lah orang-orang dulu. Banyak jimat-jimatnya. Ada jimatnya, cincinnya. Kalau ada racun, dia pegang gelas yang beracun pecah. Tahyan. Saya juga nggak pernah lihat ya. Tapi jimatnya itu banyak. Ini jimat Iqbal, ini dan segala macam, dan ilmunya banyak. Belajar sama dia. Sebelum belajar sama dia, untuk dimasuk itu dimandikan dengan air bunga yang bercampur darah ayam yang disembelih. Ayamnya tertentu pula ya. Itu ada bunga-bunga yang baru dibacakan mantra-mantra. Kemudian berwudu dengan air itu yang bercampur darah itu, kemudian berwudu dengan asam kemenyan, berwudu. Padahal itu wudu kan ibadah. Ya campur baurkanlah antara hak dan batil. Tapi alhamdulillah di akhir hayatnya dia tinggalkan. Alhamdulillah. Dia tutup perguruan. Dia tidak terima orang datang lagi. Dia mulai belajar, hadir di majelis ilmu, rajin ke masjid, bahkan jadi pengurus masjid. Kemudian dia rajin belajar. Setiap saya mengasih kajian dia dulu. Awalnya itu tidak mau. Dan itu butuh proses. Bagaimana? Dengan bakti kita kepada orang tua, akhlak kita kepadanya, kemudian selalu berdoa kepada Allah, dan juga tidak berdebat dengan orang tua. Saya cukup buku-buku, karena orang tua saya hobi membaca buku-buku, kemudian saya selalu membantu, berusaha membuat dia senang, sampai akhirnya dia paham, ternyata anak saya ini apa yang membuat dia baik pada saya, apa yang membuat saya bangga pada dirinya. Ternyata apa ilmu yang sudah dia pelajari ini yang membuat dia senang, dan dia menyadari dia senang, bangga. Sebuah kajian di rumah, biar dia dengar. Setiap subuh saya buat kajian, orang saya ajak datang, ayo kita baca kitab. Akhirnya dia yang bersihkan rumah sebelum kajian, menyiapkan, dan dia tinggalkan. Saya tantang waktu itu bicara dia, saya tantang masukin, saya tanya, ya sekarang dakwah saya semakin besar, tantangannya semakin berat. Kadang ada orang yang tidak suka kepada saya ingin belajar ilmu yang dulu itu, tolong ajarkan saya itu jaga-jaga. Ilmu bisa hilang, bisa kebal, bisa jadi sekian banyak, entah apalah namanya. Saya juga nggak percaya, hanya pancing-pancing aja. Alhamdulillah waktu itu enggak. Itu semua tidak ada gunanya. Apa yang kamu pelajari sekarang, yang kamu amalkan, itulah yang terbaik. Yang ini semua sudah dibilang, sudah saya bilang. Sampai seperti itu, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dan merahmati. Ini bukan berobat ke dukunnya. Tapi alhamdulillah dengan usaha, dan itu bukan setahun 2 tahun prosesnya. Proses yang lama. Dulu dia juga pernah wanti-wanti waktu masih muda, seperti adik-adik yang muda ini semangat kan berdebat terus dengan orang tua dia. Bapak, ayah senang kamu menghafal Al-Quran, kamu hafal hadis dan segala macam, tapi jangan sampai kamu tidak dipakai oleh orang. Selama bapak masih hidup jangan seperti itu. Berarti bukan begini caranya. Waktu itu saya masih baru-baru mengenal, tahun 94 lah, baru-baru kuliah. Ya. Baru-baru kuliah, masih muda, semangatnya, tidak peduli. Ternyata tidak seperti itu berdakwah kepada orang. Penuh dengan kelembutan, kita menghargai dan menghormati dia.
Bahkan walaupun orang tua kita itu mengajak kepada kesyirikan dan kekufuran, jangan ikut kekufurannya, jangan ikut syiriknya. Tapi tetap kita berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya, menghormatinya, memuliakannya. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran di surat Luqman. Dan bahkan bisa jadi itu yang menjadi pintu hidayah untuknya. Sudah pukul 11.30. Hadiah masih banyak ini, udahlah panitia aja lah yang bagi hadiah. Yang penting tadi sudah dibagikan. Baik kaum muslimin dan muslimat semua. Saya minta maaf kalau ada kekurangan-kekurangan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah untuk kita semua, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, keistiqomahan dalam beramal hingga akhir hayat kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.